Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hikmah dan semua yang berhadir. Besar tak dihimbau gelarnya, kecil tak kami panggil namanya. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Menjelang zuhur di antara azan dan iqamah zuhur hari ini, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita. Untuk ke depan saya ingin membawa kajian khusus tentang wasiat-wasiat Rasulullah kepada para sahabat dan kita semua. Banyak hadis-hadis wasiat. Maka hari ini saya mengambil wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tentang kehidupan. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Sahal radhiyallahu an dalam kitab Mu'jam Al-Awsat Imam At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satu hari aku didatangi malaikat. Dia berwasiat kepadaku." Nabi katakan ini kepada Sa'ad bin Sahal. Dari Sa'ad bin Sahal bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada Sa'ad bahwa Nabi SAW didatangi malaikat. Kata malaikat, wasiat pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sekehendak hatimu, tapi ingat sesungguhnya engkau pasti mati. Maka kata ulama mensyarahkan bahwa pesan tentang kehidupan ini, kita silahkan hidup semena-mena, silahkan hidup sembarangan, tapi ingat kita semua akan mati. Isma syi'ta, hiduplah kamu sekehendakmu, fa innaka mayyitun, tapi kamu pasti mati. Maka kalau kita tahu akan kematian, kita tak mau hidup di sembarangan. Ketika kita diingatkan silahkan hidup sembarangan, silahkan hidup sekehendak hati kita, tetapi ketika ingat akan kematian, maka kita ingin menjadikan hidup ini berarti. Maka untuk apa kita hidup? Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sekehendak hati, tapi ingat kamu akan mati. Maka sesungguhnya kita hidup ini perjalanan menuju kematian, kata ulama. Sehebat apapun kita, setinggi pangkat apapun, sekaya apapun, sehebat apapun ilmu kita, sealim apapun, semaksiat apapun, dengan seluruh amal yang kita lakukan ini, kita akan bertemu dengan kematian. Lalu apa yang kita lakukan? Maka perjalanan menuju kematian inilah, kata ulama, ini adalah proses menuju kematian, tempat kita mengumpulkan perbekalan sehingga ketika kematian datang menjadi prestasi terhebat bagi orang-orang yang menjalankan hidupnya yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak hatimu, tapi kamu ingat kamu akan mati. Yang kedua, apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi? Ini wasiat Nabi kepada kita. Kata Nabi SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Kerjakanlah olehmu, berbuatlah olehmu, beramallah sekehendak hatimu. Kerjakanlah, berbuatlah, lakukanlah sekehendak hatimu apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi ingat, dari setiap perbuatanmu itu akan dimintakan tanggung jawab. Walau setetes air yang kita minum, walau sebutir kapak yang kita miliki, walau segala sedikit apapun yang kita miliki, setetes air, sebiji jarum yang kita miliki, semua akan dimintakan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sepatah kata yang kita ucapkan, mungkin kita selama hidup sampai balik, dari balik sampai meninggal kita cuma mengucapkan satu kata misalnya. Satu kata itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Tapi siapakah yang lulus dalam pertanggungjawaban? Semua yang beramal soleh. Allah katakan dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ashri, demi masa. Kehidupan ini masa, Pak. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar dalam keadaan rugi. Kalau benar-benar rugi,
Kalau bahasa Kuansingnya Pak, celaka. Ya Pak Ji. Dia nampak Pak Ardi sendiri ke kampung awak. Bapak Ibu yang dimuliakan ta'ala, kalau udah benar-benar rugi, menyebutkan rugi, tapi Allah katakan jiddan, pakai lam taukid, la fi khusrin, betul-betul rugi manusia. Kalau rugi itu tak ada untung sikit pun Pak. Dan tidak ada untung itu 2 kali lipat. Maka kata orang Melayu menyebut kita ini celaka. Dalam keadaan waktu hidup dunia ini, semua ini manusia ini dalam keadaan celaka. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Dengan keimanan kita dalam semua perbuatan kita, perbuatan baik di atas syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis lagi Nabi katakan dalam riwayat Imam Tirmizi, ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat, wa mal'unun fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya, illa bizikrillah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa muallim wa matuallim, dan orang yang belajarkan ilmu dan belajar ilmu. Maksud yang berzikir kepada Allah ini kata ulama adalah orang yang mentaati Allah di atas segala perbuatannya. Ini wasiat kedua. Satu tadi apa Pak? Hiduplah sekehendak hati, tapi ingat kamu akan mati. Yang kedua, berbuatlah sekehendak hati, tapi ingat kamu akan dimintakan tanggung jawab dengan seluruh status yang kita miliki. Bahkan yang jadi budak, yang jadi pemimpin, yang jadi guru, yang jadi dosen, apapun akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, apa kata Jibril kepada Nabi? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah segala sesuatu yang mau kamu cintai. Tapi ingat, sesungguhnya dia akan berpisah denganmu. Siapa aja yang mau kita cintai? Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, harta kita, apapun yang kita sebut yang kita cintai, cintailah sesuka hatinya kita mencintai. Tapi ingat, semua yang kita cintai pasti akan berpisah. Satu hari kami pernah muzakarah dengan ulama, dengan masyayikh kita. Kita tanya, ya Syekh, apakah yang paling dicintai oleh seorang manusia di atas dunia ini? Kata Syekh ini, sehebat apapun kita mengatakan cinta kita sama orang tua kita, sama ayah ibu kita, tapi cinta kita sama anak kita kadang mengalahkan cinta kita sama ibu kita. Cinta kita kadang dengan istri sehebat apapun. Kata Syekh, sesungguhnya kecintaan seorang kepada semua yang ada di luar dirinya, bagaimanapun dia mengatakan itu cinta, tapi taklah kecintaan itu lebih dia cintai terhadap dirinya sendiri. Bahkan diri kita yang kita cinta ini, yang kita tak mau menderita, yang tak mau susah, kita pun akan berpisah dengan diri kita Pak. Dengan badan kita yang gagah, ya Pak Emil, gagah kita ini kan, kita pun akan berpisah. Lalu apa yang tak berpisah? Kata Nabi, yang tak berpisah itu Pak, satu aja, amal. Kalau amal itu baik, dia mengikut kita menjadi bekal, menjadi kawan. Tapi ketika amal itu maksiat, amal itu salah, maka dia akan menjadi lawan. Ini 3 pesan pertama nih. Hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Berbuatlah sekehendak hatimu, tapi ingat semua perbuatanmu diminta tanggung jawab. Cintailah segala sesuatu yang kamu cintai, tapi semuanya akan berpisah denganmu. Lalu cintailah karena Allah, maka semua yang kamu cintai akan bersama denganmu. Kenapa? Karena mencintai karena Allah akan menjadi amal soleh. Yang keempat, wasiatnya. Kata Jibril, ya Muhammad, ketahuilah, inna syarafal mu'minin wa'lam, kata malaikat, dan ketahuilah, berilmulah, inna syarafal mu'minina qiyamul lail. Syarif itu Pak, bahasa kitanya kehebatan. Kalau saya menerjemahkan, syarif itu jenderal Pak, jenderal, jadi pangkat tertinggi. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad, jenderalnya orang beriman, tingginya derajat orang beriman itu adalah orang yang ahli solat malam, solat tahajud. Ini wajah-wajah solat tahajud nih Pak. Ini jenderal-jenderal semuanya. InsyaAllah Pak ya. Pak Ripo kan ahli tahajud nih. Nampak bercahaya nih. Apalagi Pak Haji kan. InsyaAllah ahli tahajud. Minimal 2 rakaat setiap malam. Karena itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau bersusah-susah untuk bangun, bertahajud. Niscaya engkau akan Allah tetapkan pada hamba yang terpuji. Apa maksud hamba yang terpuji Pak? Dijauhkan kita dari maksiat, dijauhkan dari dosa. Kami pernah penelitian Pak tentang ahli tahajud nih. Orang yang istiqomah tahajud,
Semuanya yang hasil penelitian kami, responden kami, matinya dalam husnul khotimah. Ada yang sedang berwudu, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang zikir, ada yang sedang sujud, ada yang sedang menarik tasbih. Rata-rata ahli tahajud khatam kehidupannya dalam keadaan husnul khotimah. Dekat rumah saya mengambil responden ini 10 responden dan 10 orang ahli tahajud. Di usia di atas 70, bapak-bapak ini ahli tahajud jamaah kita. Kita teliti mereka, amalan tahajud tak pernah tinggal, zikir tak pernah tinggal, meninggalnya luar biasa. Ada yang sedang baca Quran, jatuh Qurannya. Dan ketika mereka meninggal ini, bau parfum rumahnya tuh harum seharum-harumnya. Kena janji Allah. Maka mahmuda, ditempatkan posisi terpuji. Terpujinya seorang hamba, Allah jemput dia dengan panggilan dan undangan terhebat. Apa undangannya, Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi. Mau tak Bapak Ibu? Mau? Mau? Mari kita ahli tahajud. Siap ahli tahajud? Pak Ripo siap? Insyaallah ya? Insyaallah. Yang terakhir, kata Jibril berpesan kepada Nabi, ya Muhammad, wa izzuhu istighna'anin nas. Ketahuilah olehmu marwahnya orang beriman. Kalau tadi jenderal, Pak, pangkat tertinggi. Kalau bapak-bapak ini walaupun bintara, Pak, walaupun pangkatnya sersan misalnya, tapi ahli tahajud di hadapan Allah Ta'ala, bapak-bapak jadi jenderal. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, wa izzuhu istighna'anin nas. Ketahuilah olehmu marwahnya orang beriman itu tidak bergantung kepada manusia, tak bergantung kepada makhluk, tak bergantung kepada benda, tak bergantung pada pangkat jabatan. Kenapa? Bergantungnya pada Allah. Apa maknanya? Sesungguhnya marwah orang beriman itu tinggi tawakalnya. Maka dari lisannya berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu mereka katakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagiku Allah penolong, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang memiliki arsy yang maha agung. Kita bermohon kepadanya, tidak ada daya kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan Allah. Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan urusannya pada Allah, baginya Allah cukupkan. Insyaallah kita semua mengambil pesan wasiat Nabi ini menjadi bagian pelajaran bagi kita untuk meniti kehidupan. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan lagi dengan wasiat-wasiat yang berikutnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.